Shalom Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan studi kita kristalisasi masih di kitab 1 Tawarik, dan kita menyambung sebenarnya tema ini yang kemarin, yaitu mengenai pahlawan-pahlawan Daud ya. Kalau kita baca dulu sebentar ini, kita akan menyambung mengenai otoritas atau kuasa Daud yang semakin membesar ya, mendekati dia setelah dia naik jadi naik tahta ya. Coba dulu kita lihat ya. Ayat yang ini ayat 8-nya ya, Daud setelah itu merebut Yerusalem ya, memperkuat kota itu ya, kota Sion ya. Kota Sion itu ada di Bukit Sion di kota Yerusalem ya. Jadi ada kota di dalam kota ya. Ini namanya kota Daud ya. Itu dibangun oleh Daud mulai dari Milo katanya, bahkan sekelilingnya seluruhnya. Sedang Yoab itu panglimanya Daud, dia bangun lagi sisanya dari kota Yerusalem itu ya. Baru ayat 9, lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Nah, ini yang mau kita ambil tema, makin lama makin besarlah kuasa Daud ya. Ini tidak terlepas daripada pahlawan-pahlawannya itu yang sudah disebutkan. Kemudian disebutkan di sini ya, kita sudah bahas kemarin. Pahlawan-pahlawan Daud ada Triwira, itu yang dia ini kriteria sebagai pahlawan, kita juga sudah bahas itu. Kriteria sebagai pahlawan itu bahwa pertama ya ada karakternya, kedua bahwa dia mendukung Daud atau menggenapi keinginan Daud. Kemudian yang ketiga itu juga dia ada perbuatannya ya. Ini di sini disebut Triwira. Ada juga yang 30. Hanya Yoab dan Abner tidak disebut, walaupun mereka punya posisi tertinggi lah ya. Yoab itu tertinggi posisinya, panglima kerajaan di kerajaan Daud itu ya. Kemudian kalau Abner itu juga dia untuk kerajaan utara, dia yang paling tinggi itu. Tapi dia kan mendukung Ishiboset, anaknya Saul. Jadi dia nggak mendukung kerajaan Daud. Itu sebabnya Abner bin Ner tidak disebut sebagai pahlawan. Yang kita mau bahas ini sekarang, lalu makin lama makin besarlah kuasa atau otoritas Daud ya, dan itu karena Tuhan menyertainya. Sekarang bagaimana kalau kita terapkan ke dalam konteks perjanjian baru ya. Jadi apakah yang dimaksud ini ya, karena pengertian ini, otoritas ini yang sebenarnya kita mau bahas ini ya. Kita agak sedikit mengulang lagi ya, tapi kita harus ya, artinya karena ini perkara penting, perkara otoritas. Sudah tahu ya dosanya Daud ketika dia berurusan dengan Batseba atau selingkuh lah katakan begitu, atau ngambil istri orang. Waktu dalam kasus Batseba itu, Uria itu pahlawannya sebenarnya, salah satu pahlawan disebut di sini. Daud ambil itu istrinya dirampas ya, dan si Urianya dibunuh, direncanakan oleh Daud ya melalui tangan Yoab. Nah, itu bukan dosa otoritas, bukan dosa melawan otoritas, bukan. Lain dengan Saul, saya bedain ya. Saul itu dia berbuat dosa itu ketika disuruh sama firman Tuhan lewat Nabi Samuel itu, kau tunggu dulu di sini ya, atau kau nanti yang kedua kasus menumpas Amalek. Nah, si Saul melanggar perintah atau firman Tuhan yang lewat Samuel, dia tidak bertobat. Jadi artinya begini, ketika Saul dibilang kau melanggar firman Tuhan ya, otoritas Tuhan lewat firmannya, Saul malah dia cari alasan, mengelak ya untuk bertobat ya. Kalau Daud enggak, dia tuh punya kelemahan moral ya, dia suka sama si Batseba. Dan ketika datang teguran dari Nabi Nathan, firman Tuhan lewat Nabi Nathan, Daud bertobat. Dia enggak cari alasan begini dan sebagainya, enggak, dia langsung aku sudah bersalah, berdosa katanya kepada Tuhan. Nah, jadi sehingga pelanggaran Daud dianggap sebagai, bukan berarti nggak ada akibatnya, karena ada akibatnya, 4 akibatnya itu. Tapi pelanggaran Daud diperhitungkan pelanggaran moral ya, karena kelemahan moral ya, jadi dia kena disiplin, betul kena disiplin. Tapi lain kalau pelanggaran terhadap otoritas Tuhan lewat firman-Nya itu, lewat
kebetulan di situ kasusnya lewat Nabi Samuel. Nah itu kesimpulannya karena engkau menolak firman Tuhan, tidak mau taat kepada Tuhan, Tuhan pun menolak engkau sebagai raja. Nah ini kan lain itu ya. Pelanggaran terhadap otoritas dengan pelanggaran terhadap moral lah, katakan kelemahan-kelemahan moral itu sama-sama sih salah, sama-sama dosa. Tapi ini lebih ngeri. Otoritas itu ya. Firman Tuhan ya. Kalau saya lihat di Matius 7 ayat 21 23 ya, kalau nanti ada sempat kita lihat dulu, itu sebenarnya ada orang yang mengatakan, Tuhan bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, melakukan banyak mujizat demi namamu. Dia ditolak di hari penghakiman. Di situ Tuhan Yesus terus terang ya. Matius 7 ya ayat 21 23. Coba dulu atau kita lihat aja ya. Karena ini dosa otoritas itu penting ya, bukan penting. Apa namanya? Sangat bahaya sekali kalau itu dilanggar ya. Sangat bahaya sekali. Terjadi penolakan ya, karena dianggap engkau menolak firman Tuhan, maka Tuhan pun menolak engkau. Kira-kira begitu ya. Dan ini biasanya hanya dapat dilakukan oleh para pemimpin. Apalagi nanti kita bilang kekristenan itu otoritas itu sudah otoritas rampasan, itu kayak Ijabel. Ajaran Ijabel itu ajaran yang merampas otoritas, melegalkan otoritas yang sebenarnya tidak legal ya. Ilegal ya. Coba dulu kita lihat Matius 23 ini. Ini sebentar kita melihat. Ini dosa otoritas juga ini. 23 ayat Matius 23 Matius 21 ya. Aduh jadi lupa nih. Matius 21 ayat yang ke Matius 21 tadi ayat yang ke-17 apa 19 ya, tadi berapa ya? Matius 21 tadi ayat yang keberapa ini? Jadi lupa saya. Matius, saya nggak tandain ini ya. Matius 23 ayat, aduh nanti aja ya, kita cari lagi lah ya. Nanti lah sepanjang nanti kita jalan mungkin saya teringat lagi. Matius 21 itu kayaknya ayat Matius 21, tapi ayat 17 tidak ada di sini ya. Matius 21 ayat 17 enggak ada. Matius 23 ayat 17 enggak juga ya. Nantilah ya. Jadi intinya dosa melawan, di situ Matius 7 ayat 21. Oh, Matius 7. Aduh. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ah, ini kadang ayat-ayat ini kadang-kadang saya hafal isinya, lupa di mana dia letaknya, apa tempatnya itu. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Coba lihat dulu sini. Dikatakan ya, bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan, artinya kurios, engkau punya otoritas tunggal. Kira-kira begitu. Tuhan itu istilah Yunani, kurios artinya penguasa tunggal, yang berotoritas, satu-satunya yang berotoritas. Itu artinya kurios ya. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan, atau engkau yang berkuasa, engkau yang berotoritas dan sebagainya itu, dia akan masuk dalam kerajaan sorga. Ingat ya, kerajaan itu, kingdom itu bicara authority ya. Dia akan masuk dalam, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, yang tidak melanggar kehendak dalam arti firman Tuhan yang disampaikan itu ya. Nah di ayat 22, banyak orang, gak sedikit, banyak orang katanya akan berkata kepadaku pada hari itu ya, pada hari penghakiman. Dia bilang begini, Tuhan, Tuhan, katanya, kurios, bukankah dalam namamu ya, dalam namamu kami telah bernubuat? Benar kata Tuhan, nggak dibantah bahwa memang mereka bernubuat demi nama Tuhan. Kemudian dalam namamu kami mengusir setan, itu pun tidak dibantah oleh Tuhan. Betul, memang kau mengusir setan demi nama Tuhan. Kemudian satu lagi ya, dalam namamu kami melakukan banyak mujizat, bukan sedikit, banyak mujizat ya. Ini juga nggak dibantah oleh Tuhan. Betul, memang dalam nama Tuhan. Ini saya ngebayangin nih, orang-orang yang ngomong ini pastilah para pembicara yang terkenal ini, para pemimpin atau pembicara KKR begitu ya.
kan mujizat, kesembuhan atau apa itu mah benar. Dia berbuat demi nama Tuhan atau mengusir setan atau dia buat mujizat demi nama Tuhan. Ayat 23-nya, dan pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, atau dalam bagian ini dikatakan Matius 7 di bagian di terjemahan lain, pada waktu itu aku akan terus terang. Sekarang Tuhan belum terus terang. Dia membiarkan namanya dipakai untuk bikin mujizat, bikin bernubuat, bikin kesembuhan sebagainya begitu-begitu ya. Diam dulu. Pada waktu itu di hari penghakiman itu aku akan terus terang. Aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, dikatakan di sini kamu yang mengerjakan kedurhakaan. Ini istilah kedurhakaan ini, istilah Yunani anomia. Ini adalah dosa pembangkangan, seperti yang dilakukan Saul itu. Dia memberikan persembahan korban tapi nggak dengar firman. Kata Samuel, emangnya Tuhan lebih senang korban bakaran daripada mendengarkan suara Tuhan? Karena kalau nggak dengar suara Tuhan itu berarti pendurhakaan, durhaka, ini anomia. Pelanggaran terhadap otoritas firman itu anomia, artinya ya lawlessness. Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya lawlessness, ketiadaan hukum, nggak tahu aturan. Mereka memang berbuat demi nama Tuhan. Mereka bikin mujizat demi nama Tuhan. Mereka menyembuhkan demi nama Tuhan, tapi nggak tahu aturan. Karena ada aturannya itu. Kayak Saul nggak tahu aturan. Dia itu bukan imam, ya. Dia memberikan persembahan karena kondisi sudah kejepit pada waktu itu, ya. Jadi anomia ini itulah pelanggaran yang akhirnya membuat Tuhan menolak. Ini hamba-hamba Tuhan ini ya. Nggak mungkin, ini bukan dukun. Karena dia bernubuatnya demi nama Tuhan, Bapak. Dia mengusir setannya demi nama Tuhan. Dia membuat banyak mujizatnya demi nama Tuhan. Tuhan tidak sangkal itu, betul. Cuma kamu itu tidak tahu aturan atau melakukan pelanggaran otoritas firman. Atau pendurhakaan, terjemahan bahasa Indonesia ya. Itu atau ke Inggris itu lawlessness, ketiadaan hukum. Nah ini serius persoalan ini. Terus saya sekarang masuk dulu saya ya kepada otoritas Daud. Dikatakan dalam kita bacain tadi, lalu makin lama makin besarlah kuasa atau otoritas Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Memang benar dalam konteks perjanjian lama itu ada jabatan, ada otoritas, ada kursi Musa. Kalau kita melihat dalam Matius 23, nanti kita baca sebentar lagi di situ ya. Matius 23 ya. Ada kursi Musa, artinya ada otoritas yang dipercayakan, delegated authority atau otoritas terdelegasi, itu ada dalam konteks perjanjian lama. Tapi dalam konteks perjanjian baru, Tuhan tidak pernah mendelegasikan otoritasnya kepada seseorang atau sekelompok orang untuk mengatur gereja. Tidak ada. Karena gereja adalah organisme yang diatur oleh otoritas hayat. Saudara lihat tubuh ini. Kenapa ini saya bisa ngomong gini? Siapa yang ngomong? Apa kepala saya atau otak saya nyuruh ini? Tidak. Kalau nggak ada hayat, itu saya diam aja, mati alias gitu, nggak punya hidup, nggak punya hayat. Jadi yang ngatur tangan saya bergerak begini, mata saya bisa bergerak gini, otak saya bisa bekerja ini, semuanya itu hayat. Kalau hayatnya dicabut, kayak Yakobus bilang, roh itu hayat itu dicabut, roh pisah dari tubuh itu nggak bisa berbuat apa-apa. Karena tidak ada lagi otoritas apapun dalam tubuh, dalam organisme, kecuali hayat itu. Dan Yesus bilang, I am the life. Istilah Yunani, Zoe itu hayat Kristus itu. Akulah hayat itu, akulah yang mengatur tubuh itu. Aku kepala, dibilang kalau Kristus itu kepala dari tubuh, dia yang mengatur gereja. Memang dia memberikan rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar, pemimpin, tapi hanya untuk memperlengkapi, ya. Kalau saya baca di sini, memperlengkapi itu perfecting, ya. Ini mana ya? Hanya untuk memperlengkapi, bukan untuk berotoritas atasnya, ya. Nah gitu. Beda ya. Tunggu dulu, saya ulang dulu ini karena ayat-ayatnya sudah saya kasih tanda semua. Coba dulu ya. Jadi ingat ya, otoritas Daud yang tambah besar itu, kuasanya tambah besar memang karena Tuhan menyertai dia. Sebab dalam konteks perjanjian lama, kita tahu kan perjanjian lama itu simbol, bayangan, dan nubuat. Kerajaan Daud itu memang kerajaan yang makin, atau Daudnya sendiri makin lama makin berkuasa. Ya.
Kerajaan Mesias juga di sini Yesaya 9 ayat 6 sampai 7 ya. Of the increase of his government there will be no end. Artinya dalam pertambahan, increase itu pertambahan, perluasan dari kerajaan Mesias itu tidak ada akhirnya. Terus dia berkuasa. Nah, di sini saya mau bicara para pemimpinnya. Para pemimpin kerajaan Mesias atau para pemimpin gereja lah ya. Itu harusnya seperti Yohanes Pembaptis, makin lama makin kecil, makin jadi hamba, jadi dulos, nggak punya hak, nggak punya otoritas. Ya, makin bertumbuh dia harus semakin seperti tidak ada otoritas. Bukan seperti, memang nggak ada otoritas. Dulu si Selonian itu budak itu tak punya, bahkan nama pun tidak ada. Hanya dibilang budak si A, budak si B, karena nggak punya otoritas, ya. Nggak punya kursi Musa. Nah, coba dulu kita kembali dulu Matius 23 ini ya. Nah, ini bagian yang sangat penting ya. Karena ini dosa otoritas, ingat ya. Ini kita sedang bicara otoritas, kuasa Daud tambah besar, otoritas yang besar. Dalam gereja, nah, tidak ada otoritas didelegasikan. Delegated authority itu hanya otoritas, istilah atau ungkapan yang berlaku dalam konteks organisasi. Bukan dalam konteks organisme yang sedang kita bicarakan ini mengenai tubuh gereja. Ya, coba dulu Matius 23 ya. Kita bicara dulu sekali lagi. Kita harus ulang-ulang ini. Karena dalam bahasa Kristen sudah Ijabel itu, si perampas otoritas itu, kasusnya Ijabel yang merampas otoritas Ahab dalam kasus kebun anggur Nabot. Dia bikin tulisan atas nama Ahab, bikin surat atas nama Ahab, bilang kepada tua-tua di kebun anggur di Israel itu ya, kebun anggur Nabot. Kumpul ini, bunuh Nabot, kira-kira begitulah ya. Dia menggunakan otoritas. Nah, tua-tua di Israel itu, di daerah itu harus mentaati karena otoritas Ahab. Tapi yang ngerjain itu si Ijabel itu. Ijabel yang melakukan itu. Jadi dia merampas otoritas Ahab. Dia dengan rencananya, memang rencananya mendukung keinginan Ahab. Tapi dia caranya dengan merampas. Nah, inilah saya bilang, ini dosa merampas otoritas itu adalah dosa Ijabel. Dan Ijabel ini dalam kitab Wahyu pasal 2 pasal 3 bukan lagi hanya perbuatan, tapi sudah bukan hanya praktek, tapi sudah jadi ajaran. Sudah bedain ya, kalau praktek kayak Nikolaus awal itu praktek. Tapi lama-lama dia sudah menjadi ajaran. Kalau sudah menjadi ajaran itu sudah dibenarkan. Sudah diterima secara mayoritas, ya. Ini saya beritahu satu ajaran yang sudah jadi ajaran ya. Gereja, saya berkali-kali bilang, gereja beda dengan denominasi. Gereja itu adalah organisme. Kalau denominasi itu adalah berbagai atau beribuan organisasi-organisasi yang ada rajanya. Ada ijabel-ijabelnya di situ yang merampas otoritas karena tidak boleh. Gereja itu adalah organisme, tetap organisme dengan otoritas hayat, otoritas Yesus. Langsung itu. Tidak ada Yesus pernah delegasikan ke tangan. Kalau tangan nggak bisa ngatur kaki nggak bisa ngatur apa, kepala nggak ada yang bisa ngatur. Makanya istilah dalam Perjanjian Baru itu istilah saling itu 13, saling mengasihi, saling menundukkan diri, saling menghormati, saling membasuh kaki dan sebagainya itu. Karena nggak ada satupun yang punya otoritas itu, ya. Yesus bilang kau jangan disebut pemimpin ya, akulah pemimpinmu, ya. Tapi karunia pemimpin ada nggak? Ya ada, fungsi pemimpin dalam organisme ada. Itu yang di Kolose itu dibilang urat dan sendi itu. Nanti kita ini dulu loh yang udah jadi ajaran ini. Buku ini perlu disebarluaskan dulu ini. Systematic Theology Profesor L. Berkhof. Ini tuh orang Inggris ya. Buku yang sudah menjadi standar dalam di seluruh dunia, secara terutama yang reform ya. Bukan yang liberal begitu, yang reform itu dia ini. Dia terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Diajarkan bahwa denominasi itu, pecahan-pecahan gereja itu, ya memang ajarannya mulai dari Luther, tapi kan dia menyetujui itu. Dia mengatakan itu yang pecahan-pecahan itu artinya visible church, tapi dia bilang tetap gereja. Cuma visible yang kelihatan, organisasi-organisasi gereja, denominasi gereja yang nama-namanya itu ada banyak itu dibilang gereja katanya. Dan banyak masyarakat teologi terima itu. Oh iya, itu gereja katanya. Jadi biasa orang bilang gereja-gereja di gedung-gedung denominasi apapun, dia umat Tuhan tuh gereja ini. Ya, walaupun sebenarnya gereja itu orang yang adalah organisme. Tapi kan udah diajarkan
Di sekolah teologi ya pendeta-pendeta juga ngomong begitu. Ya, udah diajarin kok, udah diterima. Ya. Kemudian yang tidak terlihat ada invisible church katanya, yang anak-anak Tuhan yang sejati yang tidak dilihat oleh hanya Tuhan yang tahu katanya. Jadi ini sudah membenarkan ajaran Jebel ini. Karena denominasi itu adalah karena terjadi perampasan otoritas oleh Jebel. Para pemimpinnya merampas otoritas. Dari mana ceritanya? Kisah para Rasul 20 bilang begini. Ini soal baru saya masuk penatua dengan penilik ya. Dalam gereja mula-mula itu ada yang namanya penatua, tua-tua yang terjemahkan nanti yang disebut penilik. Coba dulu ya, sebelum saya masuk situ supaya jangan saya lupa nanti. Saya sebut dulu ya. Episkopos itu yang disebut di sini penilik, terjemahannya ILT, dan presbuteros itu tua-tua. Itu orang sama. Dua istilah yang sama. Dua istilah beda tapi orang sama. Itulah yang pemimpin gereja mula-mula itu. Mereka tim ya menggembalakan umat Tuhan. Ini saya baca dulu, saya buktikan ya bahwa istilah episkopos dan presbuteros ini dua istilah tapi orangnya sama ya. Coba dulu kita baca. Titus pasal 1 ayat yang ke-5. Dengan alasan ini aku telah meninggalkan engkau di Kreta supaya engkau bisa mengatur hal-hal yang masih kurang dan mengangkat para tua-tua. Ini istilah Yunaninya presbuteros, para tua-tua. Artinya presbuteros itu orang yang dewasa, yang tua, usianya juga tua, ya dia juga dewasa, karakternya juga dewasa. Kira-kira begitu ya. Terus di setiap kota seperti yang telah aku pesan, sekiranya ada orang yang tidak bercela, ini syaratnya. Baru ayat 6 itu syarat daripada yang tua-tua, yang dewasa itu. Syaratnya gini, orang tidak bercela, suami dari satu istri, memiliki anak-anak yang percaya, tidak berada di bawah tuduhan hidup, tidak senonoh, tidak tata aturan. Sebab, ayat 7, seorang penilik, nah ini terjemahan Yunaninya, episkopos. Paulus pakai bergantian tuh. Tetapkan katanya, presbuteros. Sebab, seorang episkopos, jadi kesimpulannya apa ini? Kalau satu istilah dipakai bergantian, itu artinya istilah itu sama. Ya, episkopos itu ya adalah presbuteros, presbuteros itu ya adalah episkopos. Karena cuma beda aja. Kalau presbuteros itu artinya tua-tua, yang dewasa, yang karakternya bagus. Kalau episkopos itu fungsinya, skopos itu melihat, epi itu dari atas, artinya melihat dari dimensi yang lebih tinggi. Artinya seorang kalau dewasa kan dia punya pemahaman spiritual, dia bisa memahami serigala-serigala yang datang secara spiritual. Itu serigala itu yang dibilang di Kisah Rasul itu bukan serigala jasmani, itu setan, roh-roh jahat. Yang mau nyerang itu dia lihat dari atas, oh ini ada serigala. Dia mendoakannya atau dia mengajarkannya supaya jemaat itu, umat itu terlindung oleh dua hal ini. Presbuteros itu tua, dewasa. Ini episkopos fungsinya melihat dari atas. Ini dua istilah tapi orangnya sama, pemimpin ya. Dan tidak pernah satu orang dalam jemaat mula-mula itu pemimpin ini. Dalam tiap kota para pemimpin ini yang disebut tua-tua atau penilik atau apalah terjemahan bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris itu elders atau bishop, itu sama. Itu tim, satu kelompok, tugasnya menggembala namanya atau menyempurnakan, perfecting yang di Efesus 4 itu artinya memperlengkapi. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia LA itu memperlengkapi orang-orang kudus. Bukan nah ini ketika itu datang serigala ganas dalam Kisah para Rasul 20 ini saya nggak sebut baca ini karena udah sering saya sebut ayatnya. Saudara baca aja kalau mau untuk Kisah para Rasul 30 ayat 28 sampai 30 itu. Di sinilah Paulus bilang, aku tahu dari antara kalian. Dia sudah ngomong sama episkopos sama presbuteros. Ada serigala ganas datang menyerang kalian. Dan kalian ini sekarang dengan ajaran palsu menyimpangkan murid-murid itu. Menarik kepada diri kalian sendiri. Sehingga murid-murid ini, jemaat yang tadinya ngikuti pimpinan hayat, ikutin otoritas hayat, sekarang ngikutin otoritas kamu. Yang adalah otoritas rampasan. Jebel itu. Karena kau sebenarnya tidak punya otoritas. Yesus sudah bilang, jangan kau disebut pemimpin. Tidak punya otoritas kau. Aku yang pemimpinmu, yang mengatur. Engkau adalah budak, doulos, hamba. Petrus tidak punya pemimpin. Petrus tidak punya otoritas atas gereja.
Paulus tidak punya, ya. Bahkan dia bisa ditolak kok. Paulus di akhir hidupnya dia ditolak oleh seluruh gereja di Asia Kecil. Itulah Turki yang sekarang katanya nggak ada gereja di situ. Paulus sudah ditolak itu, ya. Rasul Yohanes pun dikucilkan dia di Pulau Patmos bukan oleh Kaisar Roma. Itu oleh gereja yang udah jatuh. 7 gereja itu, ya. Apa itu? Efesus, Smyrna, Laodikia, Philadelphia, ada 7 lah itu. Kenapa mereka bisa dikucilkan? Kenapa mereka bisa ditolak sama gereja? Karena mereka nggak punya otoritas gereja. Paulus maupun Rasul Yohanes itu budaknya gereja. Dalam artian benar ya. Jangan seorang bilang hamba Tuhan katanya. Dia punya organisasi besar. Ya, dia yang ngatur kok. Dia bisa nentuin, dia bisa pecat orang yang bandel-bandel itu. Pengerja-pengerja yang bandel, yang apa dipecat, pemusiknya bisa. Semuanya bisa. Dia punya otoritas kok. Emang gereja dia itu, bukan gereja Yesus Kristus. Bukan. Yesus bilang kan, aku akan menjadikan gerejaku. Lalu denominasi bilang, aku juga akan bikin kerajaanku. Nama kerajaanku biasanya ada juga nama orang, ya Lutheran, Calvinis atau apalah, Mennonite, itu atau sebagainya, Wesleyan dan Wesley. Aku akan mendirikan denominasi itu lain. Saudara jangan samakan gereja dengan denominasi itu. Gereja adalah orang-orang yang diperbudak atau dipimpin oleh otoritas hayat total, tidak punya otoritas apapun, baik Petrus, Paulus maupun Rasul Yohanes. Bahkan mereka bisa ditolak oleh gereja, oleh anggota yang bandel, malah dia nolak. Kalau sekarang jabel-jabel dalam denominasi ini kerajaan manusia ini, ya, dia merampas otoritas Yesus, ya, dia bilang saya pemimpin di sini. Nggak ada, Tuhan Yesus nggak pernah ngasih sama dia hak untuk memimpin seperti itu, dengan otoritas seperti itu. Entah otoritas gembala sidang, entah otoritas apapun namanya itu, terserah lah. Tidak ada itu, makanya di Alkitab itu tidak ada istilah gembala sidang. Siapa sih gembala sidangnya gereja di Yerusalem? Siapa sih gembala sidangnya gereja di Filipi, di Korintus, di mana-mana itu, di tiap kota, Tesalonika? Kalau sudah ada, itu semuanya para penatua yang sebagai fungsinya aja presbiteros, episkopos. Dan mereka ini budak, tapi setelah kejatuhan gereja, para episkopos, presbiteros ini yang pertama ngajarin si Ignatius tahun 117 Masehi, sudah lihat sejarah itu. Dialah yang pertama ngajarin bishop, ya, lebih tinggi daripada para tua-tua. Jadi episkopos itu lebih tinggi daripada presbiteros. Barulah itu hierarki masuk, jabatan itu masuk, perampasan otoritas, ya. Akhirnya para bishop ini beradu mana bisa pagung, para bishop beradu bagaimana di atasnya kardinal, para kardinal beradu, itulah paus. Tahun abad ke-5 atau abad ke-6 itu sudah settle tuh. Gereja sudah dirampasin otoritasnya luar biasa. Akhirnya Yesus itu kan anak domba, dia diam aja. Lalu coba kalau ada orang dirampas otoritasnya, jabatannya dihina atau apa diambil itu, kamu marahnya menyambut. Tapi Yesus diam aja. Tapi nanti dia terus terang di Matius 7 itu. Aku nggak kenal kamu. Mau hebat, mau kayak apapun kau di denominasimu, aku nggak kenal kamu. Kenapa? Karena kau melakukan anomia, merampas, pendurhakaan, merampas, lawlessness, nggak ada aturan. Ya, aturannya engkau ini otoritas hayat, itu aturannya, bukan otoritas yang jebel yang jadi otoritas organisasi, tapi otoritas organisme gereja itu yang berlaku itu. Makanya Paulus sendiri tawanan roh, dia budak juga, dia hamba juga daripada roh. Jadi saudara udah lihat nggak ini? Jadi kalau dibilang Daud makin lama makin besar kuasanya, otoritasnya, ya, itu harus ditaatin perintah Daud. Sekalipun salah, ketika itu Daud beri perintah, hitung orang Israel katanya. Dalam kesombongannya barangkali itu ada apa? Pokoknya itu kesalahan. Yoab sebagai panglima harus taat. Nggak boleh, kenapa? Otoritas. Yesus juga ngajarin sama di Matius 23 itu, ya. Di Matius 23 Yesus bilang ngajarin, orang-orang Farisi dan ahli Taurat, kata Yesus, itu sudah menduduki kursi Musa. Tuh ayat yang kedua, Matius 23. Udah menduduki kursi Musa, artinya dia udah punya otoritas. Dan memang begitu, benar. Dalam konteks perjanjian lama memang ada otoritas manusiawi itu, yaitu dipercayakan kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Makanya Yesus bilang,
Sebab itu turutilah, lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan. Kenapa? Otoritas itu. Siapa yang melanggar otoritas itu kena soalnya. Hanya kata Yesus karena kelakuan ini orang Farisi dan kagak beres, jangan turuti perbuatan mereka. Tapi ayat 8 jelas, tetapi kamu janganlah kamu disebut rabi, jangan kamu disebut pemimpin, jangan kamu disebut bapak. Artinya Yesus bilang nggak ada kau nggak punya kursimu saya. Nggak ada itu. Ya, gereja sekarang sudah pecah menjadi ribuan denominasi. Itu bukan gereja. Itu adalah kerajaan-kerajaan manusia atau kerajaan-kerajaan Nimrod atau kerajaan-kerajaan Ijebel, saya bilang begitu. Di Wahyu pasal 17-18 akan hancur pada waktunya. Nah ini, kalau sekarang dibiarkan Tuhan. Ya, Big Babel, kota besar ya, bukan Yerusalem City, bukan Holy City, bukan Kudus, enggak, besar. Emang denominasi itu besar, tapi enggak kudus, ya. Kalau Holy City itu ya itu Yerusalem, mempelai. Kalau Big City, itulah Babel. Yang ada penguasanya Nimrod. Sudah jelas ini ya. Kesimpulannya bagaimana? Belajarlah kita seperti Yohanes Pembaptis ini. Dia bilang, dia harus makin besar, aku harus makin kecil. Dia harus makin berotoritas dalam hidup kita. Dalam hidup kita ini ya. Yesus. Bukan hanya dalam kehidupan pribadi, pokoknya keluarga, gereja juga begitu. Terutama gereja. Ya kita yang punya karunia-karunia Rasul, Nabi, penyembah, pengajar itu ya. Jadi budak lah ya. Jangan tarik murid, apalagi narik duitnya, dosa itu loh. Dosa, mau apapun saudara bilang itu menarik uang perpuluhan, bawa sulung. Dosa itu namanya janji iman, karena nggak pernah disuruh begitu. Petrus, Paulus, Rasul Yohanes tak pernah menarik duit. Kalaupun Paulus ngumpulin duit itu dibagi-bagi untuk orang miskin, gereja-gereja yang miskin, yang susah waktu itu Yerusalem kena kesusahan, dia tarik itu kasih uang itu. Tak ada untuk dia hidup dengan iman, dia percaya Tuhan akan, dia kadang-kadang bikin kerja, bikin tenda. Ya hati-hati ya, tapi kalau saya ngomong sekarang, saya yakin sih dibantah. Tapi nanti, di hari pengadilan Kristus, kita semua menghadap ke sana, di situ Yesus terserang. Mana hamba Tuhan, mana hamba uang? Mana orang yang mengikuti otoritas hayat, mana yang mengikuti merampas otoritas itu? Ya, di situ Tuhan Yesus akan terserang. Oke, haleluya, amin.